Halo Pak Diki dan teman-teman, saya Agatha Deva ingin menyampaikan pewartaan yang cocok untuk zaman sekarang ini. Di era modern ini, model pewartaan yang cocok harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Berikut beberapa model pewartaan yang relevan. Yang pertama yaitu pewartaan digital, media sosial. Dalam menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Produk podcast dan video. Menciptakan konten audio dan video yang dapat diakses kapan saja. Memberikan kebebasan bagi pendengar untuk memilih. Yang kedua, pewartaan interaktif atau keterlibatan audiens. Mengajak audiens untuk berpartisipasi melalui polling, kuis, atau diskusi daring. Kemudian ada live streaming. Mengadakan sesi langsung untuk berinteraksi dengan audiens secara real time. Yang ketiga, ada pewartaan berbasis komunitas. Kegiatan sosial. Mengorganisir acara yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial atau seminar untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Kemudian ada kolaborasi. Bekerja sama dengan organisasi lokal untuk memperluas jangkauan dan dampak. Kemudian yang keempat, pewartaan yang mengedepankan nilai. Cerita dan testimoni. Menggunakan kisah nyata dan testimoni untuk menunjukkan dampak positif dari pewartaan. Kemudian, pendekatan humanis. Memfokuskan pada hubungan pribadi dan empati dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang kelima, ada pewartaan berbasis data dan analisis. Analisis tren. Menggunakan data untuk memahami kebutuhan dan keinginan audiens serta menyesuaikan konten yang disampaikan. Feedback dan evaluasi. Mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pewartaan. Yang keenam ada pewartaan multikultural. Menghormati keberagaman. Memperhatikan latar belakang budaya yang berbeda dan menyampaikan pesan yang inklusif. Kemudian ada bahasa lokal. Menggunakan bahasa dan konteks lokal untuk lebih mudah dipahami dan diterima. Dengan mengadopsi model-model ini, pewartaan dapat lebih efektif dan relevan dengan tantangan serta kesempatan yang ada di era modern. Kemudian model katekese yang cocok untuk gereja Indonesia. Untuk gereja Indonesia, model katekese yang cocok adalah yang kontekstual, digital, dan kreatif. Berikut adalah beberapa argumen yang mendukung pendekatan ini. Yang pertama ada kontekstual atau relevansi sosial budaya. Gereja harus memahami dan merespon konteks sosial budaya umat. Misalnya, katekese yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan tradisi budaya dapat membuat ajaran gereja lebih relevan dan mudah diterima. Kemudian ada isu-isu aktual. Menyentuh isu-isu yang dihadapi umat sehari-hari seperti keadilan sosial, lingkungan, dan kemiskinan
dapat membuat katekese lebih bermakna dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga ada digital. Aksesibilitas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, gereja dapat menjangkau lebih banyak umat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak bisa hadir secara fisik di gereja. Kemudian interaktivitas. Platform digital memungkinkan interaksi dua arah, di mana umat dapat bertanya, diskusi, dan mendapatkan respon secara real time. Ini meningkatkan keterlibatan dan pemahaman umat. Yang keempat ada kreatif. Metode inovatif menggunakan metode yang menarik seperti video, animasi, dan permainan edukatif dapat membantu menyampaikan pesan iman dengan cara yang lebih menarik, terutama bagi generasi muda. Kemudian ada partisipasi aktif. Mengajak umat untuk terlibat aktif dalam proses katekese. Misalnya, melalui diskusi kelompok, proyek, komunitas, atau kegiatan pelayanan. Dapat memperdalam pemahaman dan komitmen mereka terhadap gereja. Dengan menggabungkan pendekatan kontekstual, digital, dan kreatif, Gereja Indonesia dapat menyampaikan katekese yang relevan, menarik, dan efektif bagi umat di zaman sekarang. Itu tadi model-model pewartaan katekese yang cocok untuk zaman sekarang dan untuk gereja di Indonesia. Terima kasih.